kasih Bu Eko atas kesempatannya. Saya akan melaksanakan main peran coach dan coach, saya sebagai coach dan Bu Sarwo sebagai coach. Masalah yang akan kita bicarakan adalah masalah tentang pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila. Selamat siang Bu Sarwo. Aduh, gimana kabarnya nih? Lama tidak bertemu. Selamat siang Bu Laras. Iya Bu Laras, ini mohon maaf mengganggu waktu Bu Laras juga. Saya mengadakan janji dengan Bu Laras karena saya ada sedikit rasa kebingungan begitu Bu Laras. Lah kenapa ya Bu ya? Bingungnya kenapa Ibu? Mungkin Bu Laras juga sama ya sebagai guru. Setelah pandemi ini kok rasanya karakter anak di profil pelajar Pancasila itu kok kurang berkembang ya Bu Laras. Kalau saya demikian Bu Laras yang rasakan. Oh, jadi gini tujuannya Bu Sarwo ingin bertemu dengan saya tuh mau membicarakan tentang itu. Oke lah. Iya. Memang ini ya Bu ya, sama sih sebenarnya dialami oleh semua orang, tapi mungkin lebih jelasnya yang permasalahan yang dialami Bu Sarwo itu yang seperti apa sih? Kalau saya yang profil pelajar Pancasila itu yang apa ya Bu Laras, yang setiap hari saya temui di dalam kelas itu anak-anak kok lebih anteng-anteng gitu loh, nggak kreatif. Saya tuh sampai bingung. Iya Bu Laras. Kurang kreatif gitu ya Bu ya. Betul. Jadi itu kan kalau lihat ada komponen-komponen ya di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 komponen kalau tidak salah. Berarti Bu Sarwo akan mengembangkan yang mana ini? Itu Bu, yang kreatifnya itu Bu Laras. Oh, ya mengembangkan kreatifnya. Terus selain mengembangkan kreatif itu kan mestinya ada apa ya namanya indikatornya yang ingin dicapai oleh Bu Sarwo itu apa sih? Saya tuh maunya murid-murid saya itu memahami konsep apa yang saya sampaikan, yang saya ajarkan itu dengan lebih mudah Bu Laras. Terus mereka itu menikmati proses belajarnya, lebih kreatif lagi, mungkin lebih kepada menghasilkan produk yang bermacam-macam produk dari hasil kreativitas masing-masing itu tadi Bu Laras. Dan anak-anak juga enjoy gitu dalam pembelajaran, suka dalam pembelajaran. Jadi nggak hanya anteng diem, kalau ditanya itu ya udah diem aja begitu Bu Laras. Iya baik, kita jadi serba salah ya Bu kalau ada seperti itu. Baik, jadi Bu Sarwo sudah punya indikator ya tentang kompetensi kreatif tadi. Nah, kalau kita lihat di skala ya kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira yang sekarang itu ada di posisi angka berapa ya Bu ya? Kalau dengan situasi dan kondisi seperti ini saya rasa saya masih di angka 5 deh Bu Laras. Angka 5? Oh. Iya. Kalau kira-kira ingin ditingkatkan menjadi angka berapa ya Bu ya? Saya itu yang maunya di angka 8 Bu Laras, 8 atau 9, 8 deh. 8 aja sudah cukup. Saya sudah senang sekali Bu Laras di angka 8 itu. Oke, kalau di angka 8 itu menurut Bu Sarwo yang seperti apa sih? Angka 8-nya itu. Ya, angka 8 anak-anaknya sudah, murid-muridnya itu sudah mulai aktif Bu Laras, aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada sebuah pertanyaan langsung merespon, kemudian untuk Bu Laras, mencari sumber belajar juga tidak kebingungan gitu. Pokoknya aktif di dalam kelas untuk pembelajaran Bu Laras. Nah, kira-kira Bu Sarwo punya rencana nggak yang berkaitan dengan itu untuk pencapaian angka 8 gitu dalam pembelajaran? Sebetulnya beberapa tahun ini karena 2 tahun ya Bu Laras saya tidak menggunakan ini, mungkin saya akan menggunakan kartu ajaib Bu Laras
Jadi Oh ada iya ya. metode kartu ajaib ya, di mana saya akan membuat 16 pertanyaan dan 16 jawaban di dalam satu kartu begitu. Jadi Mm-mm. satu kartu satu pertanyaan, satu kartu satu jawaban. Kemudian nanti kartu itu diacak, dibagikan kepada seluruh murid. Mm-mm. Nah, dari situ kan murid akan membaca pertanyaan itu kemudian mencari jawabannya, atau murid yang menemukan jawaban mencari pertanyaannya, begitu Bu Laras. Oke ya. Jadi murid itu ada keaktifan untuk berpikir juga ya, kreatif Iya, berpikir, terus iya. mencari jawaban. Kreatif juga untuk Iya, terus mencari, ya. ini ya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain Betul. kan, karena harus mencari pasangan tadi. Itu bagus Iya. loh Bu. Itu bagus lagi diterapkan di masa sekarang karena anak-anak kan biasanya apa ya? Kalau yang sekarang setelah pandemi itu istilahnya apa Bu? Yang kemarin itu istilahnya, Mager, nah itu dia. malas gerak. Betul, malas gerak. Iya. Jadi itu bisa diterapkan ya menurut saya. Masih bagus. Terus ada lagi nggak kira-kira ide lain mungkin Bu selain itu atau rencana lain? Ada. Saya punya berpikir ini begini Bu Laras. Mm-mm. Apa saya menugaskan anak untuk membuat mind mapping dari hasil pembelajaran tersebut sesuai dengan kreativitas atau kemampuan anak-anak. Misalnya anak-anak yang sudah paham atau mahir IT itu bisa membuat Canva atau bisa Oke. membuat PowerPoint begitu ya Bu Laras, Iya kemudian ya. di-upload di IG dengan meng-hashtag nama saya. Atau kalau anak yang sukanya berkreasi dengan menggunting-gunting, gambar-gambar, itu bisa di kertas buffalo begitu Bu Laras. Baru Oke. kepikiran? Berkepikiran. Tapi bagus Bu, itu mengadaptasi ini juga kan. Kalau sekarang kan zamannya teknologi, semua anak-anak hampir setiap hari kan pegang HP. Nah kalau itu tadi Ibu lakukan juga pembuatan mind map melalui Canva dan sebagainya, kan kita menggunakan HP juga. Anak-anak juga Iya. bisa menggunakan HP, jadi mereka tidak sekedar menggunakan HP untuk mainan, tapi untuk sebuah pembelajaran Bu. Saya kira itu juga baik untuk diterapkan ya Bu ya. Nah itu tadi kan Ibu sudah punya rencana nih, ada dua tadi rencana yang mau dilaksanakan. Ada apa tadi? Yang satunya kartu ajaib, yang dua itu yang membuat mind map ya Bu ya. Nah ini kira-kira mau dilaksanakan benar apa enggak nih Bu? Kira-kira kalau dilaksanakan mau kapan ini waktunya? Saya karena saya sudah gemes Bu Laras, Ya. mungkin sesegera mungkin saya akan melaksanakan itu deh, nggak waktunya nggak panjang-panjang ya. Iya ya. Wah saya sangat setuju kalau dilakukan seperti itu, pasti anak-anak jadi apa ya, semangat untuk belajar tuh loh Bu. Ya. Nah itu kan berarti sudah. Kira-kira berarti setelah itu dilakukan, tindak lanjut dari itu apa Bu? Tindak lanjutnya dari hasil kreativitas anak bisa saya pajang Iya. di mading-mading kelas kalau itu berbentuk di dalam kertas itu tadi. Tapi kalau misalnya di upload di IG, Iya. itu juga saya akan mengupload di IG saya Bu Laras. Oke, bagus sekali itu. Wah, jadi saya seneng ngobrol seperti ini loh. Ibu juga. Saya juga terima kasih Bu Laras. Aduh, ternyata saya janjian sama Bu Laras sungguh-sungguh. Saya tadinya nggak kepikiran, saya sudah buntu Bu Laras. Tapi Bu Iya. Laras memancing. Iya betul, memang kadang kita butuh teman bicara untuk membicarakan itu. Sebenarnya Ibu punya solusi sendiri tadi. Itu kan solusi dari Ibu sendiri. Saya hanya memancing bagaimana caranya supaya Ibu punya ide yang bagus. Terima kasih juga ini Bu Sarwo mengajak saya untuk ketemuan. Saya jadi punya ide baru juga ini, bagaimana kalau dilaksanakan di tempat saya gitu loh. Kan masalahnya kita hampir sama ini. Iya. Iya. Ya udah Bu Sarwo, mungkin kita bisa ketemu lagi. Saya juga masih ada kesibukan. Saya kira Bu Sarwo sudah ini ya, sudah lega sekarang kan? Sudah Bu Laras, terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Salam buat keluarga Bu Laras. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bu Sarwo, Iya. sehat. Jangan lupa Sampai untuk jumpa selalu lagi nanti. iya, Iya. jangan lupa untuk selalu Assalamualaikum. bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.